nggak bakalan kembali lagi. Karena memang perjalanannya cukup jauh nih. Dia nggak tahu tuh daerah yang bakalan dia tuju, medannya bagaimana, jalan yang gerenjelnya kayak mana. Bahkan bahasa orang itu pun tak cemana nggak tahu. Ya paling ya modal-modal bahasa isyarat aja lah. Abdullah bin Huzafa As-Sahmi datang bukan pakai baju keren, melainkan menggunakan apa namanya nih jubah sing kucel. Bukan jubah mahal, ya jubah biasa aja, kainnya ya kasar gitu. Ya nggak ada, apa biasa aja pokoknya. Kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, loh kenapa? Aku diperintahkan oleh Rasulullah agar menyampaikan surat ini langsung ke tangan Kisra. Nggak pakai perantara-perantara. Kata Kisra dengan sabar kan, yo aku kan di sini loh. Ngapain lo gitu, formalitas banget loh. Ini anggota aku nih ngambil, ngasih sama aku sama aja. Kemudian kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, enggak, aku tetap harus mengikuti amanah yang diberikan oleh Rasulullah. Surat ini harus kuserahkan di tangan Kisra. Dan aku harus pastikan surat ini betul-betul diterima oleh Kisra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program acara Kisah Teladan, di mana kita akan menceritakan sebuah kisah yang insya Allah nanti setelah kita dengarkan kita akan mendapatkan sebuah keteladanan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang sangat luar biasa, yaitu penguasa Romawi dan penguasa Persia. Luar biasa ini. Orang zaman sekarang kalau jumpa orang hebat, orang besar, mau itu orang kafir ataupun bukan, selfie. Nah, ini nih ceritanya nih. Dia nggak selfie nggak kayak kita sekarang nih. Nah, jadi kisahnya ini, sahabat yang mulia yang sangat luar biasa ini, ya, yaitu seorang Abdullah As-Sahmi. Wah, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ini sangat luar biasa ini. Ceritanya dia udah masuk Islam. Dia ini adalah seorang yang akan diutus-utus oleh para pemimpin-pemimpin Islam ketika itu. Ini kisahnya di zaman Rasulullah SAW. Wah, ini kisah sangat luar biasa ini. Sampai-sampai ini Umar bin Khattab nih mengatakan gini, sudah selayaknya bagi seluruh orang muslimin untuk mencium kening dari Abdullah As-Sahmi ini. Kenapa kira-kira? Nih kisahnya nih ya. Oke, kisah pertama, Abdullah As-Sahmi ini berjumpa dengan penguasa Persia, Kisra. Nah, kalau kita kan apa ya, misalnya penguasa Majapahit, Prabu siapa? Prabu panggilannya gitu kan. Atau ini penguasa ini raja gitu. Wah, ini dia ini jumpa sama, kalau bahasa kitanya rajanya, raja dari Persia. Kisahnya tuh gini. Kisahnya pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah itu lagi menulis surat. Surat ini akan dikirimkan untuk penguasa-penguasa Ajami. Wah, Ajami itu kalau bahasa Indonesianya kita itu adalah penguasa-penguasa non-Arab, bukan orang Arab. Jadi dipanggillah sekitar ada beberapa sahabat, 6 sahabat kalau nggak salah. 6 sahabat, salah satu di antara ke-6 itu adalah Abdullah ya bin Huzafa As-Sahmi. Wah, dipanggil.
Nama-nama berikut ini mohon menghadap Rasulullah. Wah, kalau bahasa kita gitu. Jadi menghadap ada beberapa orang. Udah tulis surat sama Rasulullah, kasih. Ini kamu antar ke fulan. Ini kamu antar ke fulan. Nah, kamu nih si Anu antar ya ke si fulan. Nah, ini dipanggil satu lagi. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Ini surat kamu antar sama Kisra, penguasa Persia. Dan pastikan surat ini betul-betul jatuh di tangan Kisra. Wah, ini Abdullah As-Sahmi ini ya, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Wah, ini sedapnya sahabat ya gitu. Kalau disuruh nggak ada Rasul nawar nggak? Jauh kali, capek. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada dia bilang yang deket aja Rasulullah, jauh kali itu. Nggak ada, tanpa alasan. Langsung sami'na wa ata'na. Ngono lah para sahabat itu. Luar biasa. Itu harus kita contoh itu. Nah, kemudian akhirnya pun berangkatlah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Seakan-akan dia berangkat itu ya nggak bakalan kembali lagi. Karena memang perjalanannya cukup jauh nih. Dia nggak tahu tuh daerah yang bakalan dia tuju medannya bagaimana, jalan yang gerenjelnya kayak mana. Bahkan bahasa orang itu pun tak cemana nggak tahu. Ya paling ya modal-modal bahasa isyarat aja lah. Bahkan kebiasaan-kebiasaan orang sana gimana, kebiasaan raja-rajanya itu cemana, itu dia nggak tahu. Tapi dengan iman dalam hatinya, iman dalam dadanya, akhirnya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi pun berangkat tanpa ragu menuju Persia. Wah, kita kalau cerita Persia kan ingatnya apa? Kucing Persia gitu kan. Kucing Persia cantik-cantik, imut-imut. Mungkin kalau kita yang berangkat ke sana yang kita pikirkan apa? Wis, wayu-wayu tenan ya cewek-cewek di sana gitu. Tapi Abdullah As-Sahmi enggak. Pokoknya gimana caranya amanah yang dikasihkan Rasulullah nih sampai di tangan Kisra. Berangkat dia numpak kuda. Letak, 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 letak. Nah, itu kira-kira kayak suara tapak kudanya kayak gitulah. Letak, letak, letak. Sampai dia ke Persia. Di Persia kan dia datang mau jumpai Kisra. Diutus katanya dari Rasulullah. Wah. Jadi Kisra pun begitu dengar kan ada anak buahnya datang. Wahai Kisra. Oh, gitulah kayak apa itulah. Wahai Kisra. Sesungguhnya datang utusan dari negeri timur sana yang jauh di daerah Madinah. Dia ingin menyampaikan surat dari raja atau penguasa mereka untuk Kisra. Ada tamu nih. Oh, jadi apa Kisra ini suka nih jamu tamu nih. Repot-repot dia kebingungan dipanggil menterinya. Woi, menteri, panggil menteri Pulan. Panggil menteri Pulan. Panggil menteri Pulan. Kumpul kalian semua tanggal sekian, bulan sekian ya. Datang semua, kita menjamu tamu nih. Aduh. Singgahsanaku, perbaiki sedikit. Aduh, kurang pas nih mereng-mereng. Pasin dulu. Pas. Gordennya udah lucak. Cuci, ganti yang baru. Wow, betul-betul disambut Abdullah bin Huzaifah ini. Betul-betul disambut lah. Udah perfect nih, ngumpul nih semua nih. Perdana menterinya ngumpul semua sini semua. Dia duduk di singgasana dengan penenteng kelek gini. Menteri bajunya sikit ya kan. Wah. Sampai kan. Pepet. Kalau bahasa kitanya gitu kan. Kalau orang nyambut gitu. Tamu datang. Wah, keren. Rupanya udah dia petenteng keren, bajunya rapi semuanya apa. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi datang bukan pakai baju keren, melainkan menggunakan apa namanya nih? Jubah sing kucel. Bukan jubah mahal, ya jubah biasa aja, kainnya ya kasar gitu. Ya nggak ada, biasa aja pokoknya. Nggak sesuai harapan lah gitu. Nggak ongkos dekorasi sama nyambutnya itu udah nggak cocok ya apa yang disambut gitu. Tapi dengan keimanannya yuk, aku nggak open, aku utusan Rasulullah. Dateng aja, percaya diri aja. Pokoknya lihat, ngono lah kira-kira. Tegas ya datang. Kemudian suratnya pun akan diberikan oleh Kisra. Bagaimanakah surat ini yang dipegang oleh Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi?
Apakah sampai di tangan Kisra yang jaraknya tinggal deket aja? Kita akan lanjutkan ceritanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Nah, pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan, masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yang bertemu dengan dua penguasa di zamannya, bertemu dengan Raja Romawi atau Kaisar Romawi dan Kisronya Persia atau rajanya Persia. Nah, jadi sahabat yang mulia ini adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Jadi tadi kisahnya Abdullah bin Huzafa As-Sahmi itu diperintahkan Rasulullah untuk mengirimkan surat Rasulullah dan pastikan surat itu sampai di tangan Kisra. Wah, jadi Kisra udah dekorasi habis-habisan ini, anggarannya udah banyak ini. Kemudian yang datang Abdullah bin Huzafa As-Sahmi makan pakai baju biasa aja, ya biasa aja lah gitu, nggak ada kemewahan nampak sedikit pun gitu. Nah sampai Kisra agak kecewa nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Udah, ketika dia masuk diperintahkan sama Kisra tadi, kamu ajudanku gitu kan, ambil suratnya. Pas mau diambil suratnya, enje Kisra datang dia. Yo, ini suratnya, bawa sini suratnya gitu kan. Kemudian, oh enggak, maaf, kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Loh kenapa? Aku diperintahkan oleh Rasulullah agar menyampaikan surat ini langsung ke tangan Kisra. Enggak pakai perantara-perantara. Kata Kisra dengan sabar kan. Yo aku kan di sini loh. Ngapain lo gitu, formalitas banget loh. Ini anggota aku nih ngambil, ngasih sama aku sama aja. Kemudian kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, enggak, aku tetap harus mengikuti amanah yang diberikan oleh Rasulullah. Surat ini harus kuserahkan di tangan Kisra. Dan aku harus pastikan surat ini betul-betul diterima oleh Kisra. Wah, jadi nih pemirsa, akhirnya Kisra pun ngalah. Ya wis lah wis. Gor ini. Bawa sini. Terus dibawa kan? Diterima. Buka. Voila. Tulisan Arab. Kisranya nggak tahu bahasa Arab. Ya udah ada. Panggil lah. Nerjemah. Panggil. Entah siapa yang panggil nerjemah yang bisa bahasa Arab. Bacain. Oh, siap Kisra. Buka bacain. Bruk. Terjemahkan nih Kisra. Yo iyalah diterjemahkan. Oh iya. Tak baca ya. Oh, ini terjemahan nih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Dari Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah untuk penguasa Persia. Begitu dengar di telinga Kisra, wow, mulai emosi nih Kisra nih. Lanjut lagi nih, udah agak geter nih bacanya nih. Keselamatan barang siapa yang mengikuti petunjuk, ya, kalau dibaca, Kisra makin ngamuk. Wow, geter dia. Apa iki? Gurene surate. Ora sopan, enggak sopan nih bocah. Mulai surat sembarangan, berani-beraninya dia buat surat seperti ini ke aku, ke Kisra nih. Padahal ini yang nulis surat ini, dia tuh hidup di bawah kekuasaan yang aku kuasai negerinya nih. Tak robek suratnya. Robek. Wow. Abdullah bin Huzafa As-Sahmi nengok itu. Wani pula kue nyobek surat Rasulullah. Entek lah kue, ngono lah. Habis lah gue, dalam hatinya kayak gitu.
Pergi kamu. Nyah kamu dari hadapanku. Kisra gitu, saking ngamuknya dia. Merasa surat yang dibuat Rasulullah itu nggak sopan bagi dia. Akhirnya pun udah disobek-sobek, dibuang, diusir pula Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Pergi kamu. Ya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ya kan. Pergi. Wong aku cuma disuruh Rasulullah nganteri surat, suratnya udah diterima. Wes selesai kerjaanku. Ya wes. Pergi Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Sementara Kisra ambekannya masih ngamuk aja, urat lehernya gini pertentangan. Bawaannya mau baca orang aja. Kurang ngajar nih. Ini orang nulis. Wah, gitu-gitulah pertentangan dia, ngamuk lah dia. Sampai wis Kisra. Eling gitu lah bahasanya. Istighfar. Oh, enggak ada yang ngomong kayak gitu, enggak ada orang Islam situ. Hingga akhirnya nih, pas sudah mulai tenang dia. Udah beberapa hari lewat, tersentak dia. Walah, seharusnya tak baca dulu suratnya sampai habis. Apa isinya ya? Nyesel juga aku. Diperintahkan sama sahabatnya atau sama anggotanya, bawahannya, ajudannya. Kamu, cobalah carilah siapa kemarin utusannya kemarin tuh, si Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi atau siapa lah namanya itulah. Kalian carilah, kalian panggil dia ke sini. Kalian panggil sini. Wah, aku penasaran loh jadinya sama tuh bocah gitulah. Akhirnya ajudannya tadi, siap Kisra, laksanakan perintah. Berangkat ya. Berangkat, dicarinya sampai di seluruh penjuru Persia. Enggak jumpa. Walah, terakhirnya pulanglah dia balik ke Kisra. Kisra, udah tak cari-cari kemana-mana, nggak jumpa. Gimana itu ya? Ya wis lah. Kalau itu gini aja, panggil, tulis surat untuk Badzan. Itu gubernurku yang lagi di Yaman. Tulis, wahai gubernur Yaman Badzan, perintahkan kepada salah satu anggotamu, ajudanmu, 2 orang aja yang badannya besar, keker, serem, kuat, untuk memanggil si Muhammad dan datang menghadapku. Wow. Kirim suratnya ke Yaman. Akhirnya suratnya terbang ke Yaman. Nah, kemudian balik kita ke pahlawan kita, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi yang udah sampai ke Madinah dan menjumpai Rasulullah SAW. Pas datang dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhi, kamu akhirnya pulang juga. Ya Rasulullah, aku pulang dengan membawa sebuah berita. Beritanya adalah bersambung. Ya, gitulah kalau kayak film-film sinetron. Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kisahnya di segmen berikutnya nih, insya Allah nih pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana. Kira-kira apa yang bakalan disampaikan oleh Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, kita akan dengarkan setelah jeda berikut ini. Nah pemirsa, kita balik lagi ya di kisah teladan. Masih kita menceritakan sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, di mana yang katanya beliau ini berjumpa dengan ya 2 orang hebat di masanya, yaitu penguasa Persia dan penguasa Romawi. Kita masih cerita bagaimana dia berjumpa dengan penguasa Persia yaitu Kisra ya. Nah, jadi ceritanya tadi dia udah pulang, udah mengantarkan surat
Ya bagaimana proses dia jumpa sama si Kisra, kemudian bagaimana tindakan Kisra, kemudian dia diusir, pulang dia, kemudian dia balik ke Madinah dan menghadap oleh Rasulullah SAW. Nah sini, pas dia menghadap, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyampaikan surat yang engkau amanahkan kepadaku kepada si Kisra. Tapi Rasulullah, dia berani-beraninya nih nyobek, mengoyak-ngoyak surat darimu, padahal surat itu belum siap dibaca. Kemudian Rasulullah biasa aja, santai dia menanggapi itu. Dan sekalian bersabda, sambil senyum nih, sabda dia. Ya, semoga saja Allah akan merobek-robek kekuasaannya juga. Tapi jangan salah, nih yang ngomong nih, lisannya Rasulullah. Makbul doanya, nyeletuknya itu makbul. Hati-hati. Kita lihat apakah betul doa Rasulullah itu makbul. Kita lanjut kisahnya. Kan kisahnya kan tadi si Kisra kan nulis surat tadi kan. Udah nulis surat. Suratnya itu untuk penguasa Yaman, gubernurnya yang ada di Yaman. Nah, kemudian diperintahkan untuk 2 orang diutus untuk menjemput Rasulullah untuk dibawa ke hadapan Kisra. Wah, siap. Jadi 2 orang itu yang badannya besar, serem, kuat, jalan dia untuk nyari orang yang ngaku nabi. Gimana cari informasi? Dia cari informasi. Tanya sana sini, tanya sini. Kalian kenal sama si Muhammad yang katanya ngaku nabi itu? Oh, enggak kenal, Pak. Maaf lah, Pak. Tanya lagi jumpa. Kalian kenal sama si Muhammad yang ngaku nabi? Oh, itu dari negeri kami tuh. Tinggal di Madinah dia. Ngaku-ngaku nabi dia. Oh iya. Kemudian diselidiki lah. Itu gimana dia? Kesehariannya gimana tuh? Terus kondisi dia gimana? Dia orangnya seperti apa gini? Dikorek lah semuanya. Dicari informasinya. Ya biasalah kalau emang udah biasa kayak intelijen itu, detektif itu kan informasi sampai sekecil-kecilnya pun dicari. Nah begitulah juga yang diutus tadi untuk menjemput Rasulullah untuk berjumpa dengan Kisra. 2 orang tadi mencari informasi. Setelah informasinya pas, dia datang untuk menjumpai Rasulullah SAW. Wah, pas dijumpain olehnya ya. Anda yang namanya Muhammad gitu. Oh iya benar, saya Muhammad Rasulullah gitu kan. Kira-kira gitu lah ya kan. Ayo, kamu dipanggil oleh Kisra, penguasa Persia. Kamu kalau baik-baik, aku akan bawa kamu baik-baik. Dan nanti biar tak negosiasi sama Kisra agar memperlakukanmu dengan baik juga nanti pas di sono. Tapi kalau kamu ngelawan, tunjukin lah ototnya itu yang nggak seberapa itu. Gitu lah biasa kalau orang kan gitu kok menangkap orang. Terus gimana Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung siut? Enggak. Rasulullah tetap tenang, santai dia. Oh, udah gini aja. Kamu balik dulu, pulang dulu. Besok, datang lagi, jemput aku. Oke, aku kasih waktu 1 hari, boleh? Besok tak jemput. Pulang dia. Keesokan harinya nih pemirsa. Wah, datang dia. Muhammad, gimana? Udah siap kamu ikut aku? Siap kamu ikut kami untuk menjumpai Kisra Raja Persia? Kalau kamu baik-baik, ya nanti biar tak bilangin sama Kisra supaya memperlakukanmu dengan baik juga di sana. Tapi kalau enggak, oh ya wes lah. Apa kata Rasulullah SAW? Buat apa lagi kamu jemput aku? Nih denger ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Kisra itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini dan di bulan ini. Tercengang dia. Oh, musuh agar rasa-rasa nggak percaya. Tapi itulah yang dibilang oleh Rasulullah SAW.
Ya udah, kalau nggak percaya, kamu balik, kamu jumpai gubernurmu yang di Yaman sana. Tanyakan sama dia. Dengan rasa tercengang dia, dengan rasa penasaran, tanda tanya besar di otaknya. Pulang dia. Apa benar yang dibilang oleh Muhammad nih? Itulah kira-kira. Pas datang dia pulang ke Yaman, diceritakannya. Tapi pas sebelum itu, dititipin kata-kata sama Rasulullah. Nanti kalian kalau udah jumpa sama gubernur kalian, bilang, kalau kamu mau masuk Islam, ya, kalau kamu nanti mau masuk Islam, kamu nanti akan mendapatkan kekuasaanmu yang sekarang dan akan menjadi pemimpin di kaummu. Gitu. Dibilang kayak gitulah kira-kira sama Rasulullah, dikasih tawaran. Jadi pas dia pulang, agak-agak sedikit nggak percaya nih. Pas dia jumpa sama gubernurnya, si Badzan tadi, dia bilang, kata si Muhammad, si Kisra sudah dibunuh gitu. Atau sudah dimatikan Allah dan kekuasaannya sudah diserahkan oleh anaknya. Wah, agak sedikit nggak percaya juga kan? Mosok nggak percaya aku. Tuh tiba-tiba datang surat. Pas datang surat, gubernurnya ada surat nih dari pusat, dari Persia. Nggak tahu entah siapa yang ngirim. Kayaknya si Kisra nih yang ngirim. Pas dibuka, rupanya yang ngirim surat itu adalah anaknya si Kisra. Dia mengatakan bahwasannya si Kisra telah mati. Dan sekarang dialah yang menjadi pemimpin Persia ketika itu. Maka kalau surat ini sampai di tanganmu, katanya, maka engkau berbaiatlah dan para rakyatmu berbaiat kepadaku, gitulah kira-kira. Karena aku telah membunuh yang telah membunuh kaum-kaum kita. Wah, sampai segitunya nih pemirsa. Akhirnya ketika membaca surat ini dan mendengar kisah dari yang dua utusannya tadi, dia pun percaya bahwasanya Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu katanya. Nah, itu pemirsa luar biasa. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah benar-benar terjadi. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi mengirimkan surat sampai ke tangan Kisra. Kemudian disobek-sobek. Akhirnya ketika berita itu didengar oleh Rasulullah, Rasulullah pun mengatakan, semoga Allah menyobek-nyobek kekuasaannya. Akhirnya apa? Benar ternyata kan? Mati juga tuh si Kisra itu kan? Akhirnya kerajaannya dipimpin oleh anaknya. Nah itu, makanya jangan sembarangan kita kalau menerima tamu itu. Jangan mentang-mentang puasa, menenteng kelek, sok paten, renyek juga akhirnya kan? Nah itu nih pemirsa. Nah, itu kisah yang pertama, bagaimana kisah seorang Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ya berjumpa dengan pemimpin penguasa Persia si Kisra tadi. Insya Allah, tadi kan saya ceritakan bahwasannya dia juga berjumpa dengan Kaisar Romawi. Ini ada kisahnya juga nih dan menarik ini. Dan insya Allah nanti akan kita kisahkan di episode berikutnya karena waktu kita udah habis. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.